Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Albert SPD MPD, dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil materi yang telah kami diskusikan dalam judul kalimat efektif di mata kuliah Bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5 yang ikut berpartisipasi dalam presentasi ini. Yang pertama, Andika Wiraputri dengan NPM 208110006. Yang kedua, Nadila Azahra dengan NPM 208110176. Yang ketiga, saya sendiri selaku moderator, Safira Putri Nabila dengan NPM 208110190. Dan yang terakhir, ada Tiara Maharani Alpadana dengan NPM 208110118. Baiklah, di materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk komunikasi kepada orang lain. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran itu dapat diwujudkan dalam bentuk lisan atau tulisan. Secara lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembutnya suara, di sela, jeda, serta di akhir intonasi akhir. Dalam bentuk tulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Baiklah, saya Tiara Maharani Alpadana akan menjelaskan mengenai pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud dari penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kalimat dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Kalimat efektif merupakan kalimat yang benar dan jelas, sehingga akan dengan mudah untuk dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang dikatakan kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung ciri kalimat efektif, yaitu kalimat yang logis, hemat, paralel, kesatuan, koheren, dan tegas. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Agar memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi di dalamnya. 2. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas, maka hindari penggunaan kata depan sebelum pembahasan subjek yang akan disampaikan. Contoh kalimat yang salah. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Diubah menjadi kalimat yang benar, yakni semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. 3. Tidak ada subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus, sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Jika ada subjek lebih dari satu, pembahasan yang ingin dibicarakan menjadi tercampur aduk. Contoh kalimat yang salah. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Diubah menjadi kalimat yang benar, yakni dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang salah, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya, diubah menjadi kalimat yang benar, yakni sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Setelah saya Nadila Az-Zahra akan melanjutkan presentasi mengenai syarat-syarat kalimat efektif.
Syarat yang kelima dari kalimat efektif ialah keparalelan bentuk. Maksudnya ialah kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contohnya adalah, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Jadi, contoh kalimat yang di atas tidaklah efektif karena kalimat tersebut tidak paralel. Kemudian, contoh kalimat yang di bawah sudah efektif karena predikatnya sudah diubah menjadi kata benda semua. Selanjutnya, syarat yang keenam ialah kehematan kata. Maksudnya ialah kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Kemudian syarat yang ketujuh ialah hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Kemudian syarat yang kedelapan ialah kita harus menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jika terdapat dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sama atau bersinonim, maka kita harus menggunakan salah satunya saja. Syarat yang ke-9 ialah perhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka kita tidak perlu menambahkan karena penggunaan kata yang berlebihan dapat menyebabkan suatu kalimat menjadi bertele-tele atau terlalu panjang. Makna yang ingin disampaikan pun menjadi sulit dipahami oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, gunakanlah kata-kata yang memang diperlukan saja ya, biar jadi kalimat yang efektif. Kemudian, syarat yang ke-10 ialah kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif, terdapat kecermatan penalaran. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya adalah mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda. Coba kita perhatikan, pasti kita akan jadi bingung. Di sini maksudnya siapa yang terkenal, mahasiswanya atau perguruan tingginya? Nah, supaya menjadi kalimat yang efektif, maka kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari dua bentuk berikut. Yang pertama ialah mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Kita bisa menggunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Kemudian kalimat yang kedua adalah mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Kita juga bisa menggunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. 11. Kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Kedua kalimat di atas tidak logis. Coba perhatikan pada contoh pertama yang dipersilahkan waktu dan tempat. Lalu contoh kalimat kedua seolah-olah menunjukkan jenazah berkeliling, maka bisa diperbaiki dengan kalimat pada contoh pertama, ganti kata waktu dan tempat menjadi subjek atau berupa orang yang akan diberi waktu dan tempat untuk berbicara, yaitu Bapak Lurah. Sedangkan pada contoh kedua, ubah subjeknya menjadi wanita, bukan jenazah wanita. Setelah itu, tambahkan kata sebelum meninggal untuk memperjelas kapan wanita tersebut mondar-mandir di pasar. Selanjutnya, contoh kalimat efektif. Yang pertama, ibu memasak bebek goreng di dapur. 2. Magda belajar giat untuk ujian. 3. Bayu menyimpan sepatunya di bawah meja.
4. Tania memotong bawang merah dengan cepat. 5. Semut merupakan serangga yang menyukai gula. 6. Mereka menulis jadwal di buku tulis. 7. Kakak membeli tomat di pasar. 8. Mereka makan soto di pinggir jalan. 9. Anak-anak bermain sepak bola di lapangan. 10. Mereka hanya mementingkan kuantitas moderasi, bukan kualitas jawaban. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Semoga apa yang disampaikan dan ditampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk melihat hasil presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.